Oke, baik teman-teman. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 mata kuliah unit proses akan menyampaikan materi tentang penyaluran air bersih dan air minum di Hotel XX. Berikut nama-nama dari kelompok 2, itu ada Mbak Nabila, kemudian Mbak Tifa, Mbak Rahel, Mas Ardi, dan Mas Ari. Kemudian untuk materi pertama yaitu manajemen tekanan air. Ada 5 poin. Yang bagian A yaitu ada air masuk melalui sistem penyimpanan air, yaitu groundwater tank yang terletak di depan gedung. Terdapat valve untuk mengatur aliran fluida. Yang bagian B, dari GWT akan didistribusikan menggunakan pompa transfer atau pompa bertekanan tinggi, minimal untuk gedung bertingkat menggunakan 2 unit transfer pompa. Yang C, air disalurkan ke roof water tank atau RWT. Bagian D, setelah dari RWT atau biasa disebut toren, barulah air bersih dialirkan ke setiap lantai gedung, tentunya dengan mengatur tekanan air melalui PRV, Pressure Reduced Valve. Bagian E, untuk 3 lantai teratas gedung, air dipompa melalui booster pump, dan di tiap lantai tersebut dipasang gate valve. Barulah dibersihkan kulit unit melalui meteran air unit. Untuk di bawah 3 lantai teratas, tadi sampai dengan lantai terbawah, air dialirkan dengan gravitasi serta dipasang PRV di beberapa lantai di bawahnya. PRV berfungsi mengatur tekanan air yang dialirinya. Kemudian akan dibantu oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya manajemen distribusi. Sistem jaringan distribusi dari suatu kesatuan sistem penyediaan air bersih maupun air minum merupakan bagian yang sangat penting. Fungsi pokok jaringan pipa distribusi ini adalah untuk mengalirkan air bersih ke seluruh pelanggan dengan tetap memperhatikan faktor kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta tekanan air. Manajemen distribusi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah sistem sambungan langsung. Sistem sambungan langsung di sini merupakan sistem di mana air dialirkan secara langsung dan distribusi ke konsumen melalui sambungan rumah tanpa penyimpanan sementara. Untuk manajemen distribusi dengan menggunakan sistem sambungan langsung itu yaitu pertama, tekanan air harus stabil dan cukup tinggi karena air disuplai secara langsung. Kemudian distribusi berbasis waktu kadang juga dilakukan di daerah dengan keterbatasan air. Kemudian water meter digunakan di setiap sambungan untuk memantau konsumsi dan juga tagihan, serta zonasi distribusi juga mengendalikan dan memonitor tekanan serta kebocoran. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari sistem sambungan langsung yaitu air lebih segar karena bersumber langsung dari sumber air tersebut. Kemudian tidak membutuhkan tangki tambahan di rumah, namun ada kekurangannya yaitu bergantung pada kestabilan suplai dan tekanan serta rentan pada pemadaman air. Selanjutnya ada manajemen distribusi, yaitu menggunakan sistem tangki atau gravitasi, kemudian juga sistem tangki tekan, dan juga sistem tanpa tangki. Sistem tangki itu yaitu air dialirkan dari jaringan ke tangki penyimpanan di rumah ataupun di gedung, lalu mengalir menggunakan gaya gravitasi ke titik penggunaan. Manajemen distribusi yang digunakan pada sistem tangki gravitasi ini biasanya tekanan tidak harus terlalu tinggi dari sistem pusat karena tangki menyuplai secara lokal. Kemudian kontrol level air juga penting untuk menghindari kekosongan dan limpahan, serta pompa hanya diperlukan saat pengisian tangki. Kemudian ada sistem tangki tekan. Air disimpan di dalam tangki bertekanan, biasanya menggunakan pompa dan juga tekanan udara untuk mengalirkan air ke titik penggunaan. Manajemen distribusinya, pompa dan sensor tekanan mengatur kapan mengisi dan menyalurkan air. Biasanya cocok digunakan untuk daerah dengan tekanan air rendah atau tidak stabil. Namun, pemeliharaan sistem pompa dan pressure switch-nya menjadi krusial, di mana volume tangki dan kapasitas pompa harus disesuaikan dengan kebutuhan puncak konsumsi.
Dan yang terakhir ada sistem tanpa tangki, di mana air dialirkan secara langsung ke titik penggunaan menggunakan pompa tanpa tangki penyimpanan atau sepenuhnya bergantung pada tekanan dari jaringan utama. Manajemen distribusinya yaitu real time operation, di mana tergantung ketersediaan dan ketekanan air tersebut. Kemudian pompa juga harus sinkron dengan permintaan air, serta diperlukan sensor tekanan dan flow control. Mungkin sekian penjelasan mengenai manajemen distribusi. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, selanjutnya kualitas dan penyimpanannya. Jadi seperti yang kita ketahui dalam penyediaan air, yang perlu kita penuhi yaitu pertama kualitas dan kemampuan daya simpan. Baiklah, selanjutnya kita akan coba uraikan dulu apa itu kualitas air. Kualitas air yang baik sangat penting untuk kesehatan dan keamanan penghuni bangunan ataupun hotel tersebut ya. Yang kedua, air yang terawat dengan baik akan bebas dari kontaminan, bakteri, dan kotoran yang berbahaya. Ketiga, kualitas air yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan dan masalah pada peralatan rumah tangga ataupun instalasi. Yang keempat, standar kualitas air harus dipenuhi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada storage atau penyimpanan. Yang pertama, kapasitas penyimpanan air yang memadai sangat penting untuk memastikan ketersediaan air yang cukup, terutama pada saat permintaan tinggi atau terjadi gangguan. Yang kedua, penyimpanan air dapat berupa tangki air di atap bangunan atau ruangan penyimpanan air lainnya. Kapasitas penyimpanan harus disesuaikan dengan kebutuhan air bangunan dan potensi gangguan. Selanjutnya, penyimpanan air juga membantu menjaga tekanan air yang stabil. Adapun resiko penurunan kualitas akibat penyimpanan. Yang pertama, karena kontaminasi mikroorganisme. Jika tangki air, baik yang di bawah maupun di atas, tidak dibersihkan secara berkala, dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri seperti E. coli, Legionella, dan jamur. Yang kedua, ada reaksi kimia. Jika air terlalu lama disimpan dalam tangki logam atau sistem pipa yang korosif, bisa terjadi pelarutan logam berat seperti timbal, besi, atau seng ke dalam air. Yang ketiga, ada penurunan kadar oksigen. Air yang tersimpan lama dalam kondisi stagnan cenderung kehilangan oksigen terlarut, yang terdampak pada rasa atau bau air tersebut ya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dalam storage. Penyebabnya yang pertama jenis material tangki. Tangki berbahan HDPE food grade atau stainless steel lebih direkomendasikan karena tidak bereaksi dengan air. Desain tangki juga harus memiliki ventilasi udara dengan saringan debu dan serangga serta penutup rapat untuk mencegah masuknya kotoran. Yang ketiga ada suhu lingkungan. Air di tangki atas yang terpapar matahari dapat mengalami peningkatan suhu, mendorong pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya ada solusi pengendalian kualitas air. Pembersihan dan desinfeksi tangki secara rutin minimal setiap 3-6 bulan. Monitoring kualitas air menggunakan parameter seperti parameter fisik yang kita cek warnanya, baunya, rasa, dan kekeruhan. Ada parameter kimia seperti pH, kadar logam. Kadar logam itu seperti Fe, Mn, Zn, dan Pb. Adapun parameter mikrobiologi seperti total coliform dan E. coli. Selanjutnya ada sirkulasi air, sistem looping atau recirculation mencegah air tergenang terlalu lama. Adapun penggunaan sensor otomatis, sistem smart tank dapat mendeteksi kualitas air secara real time dan memberi notifikasi jika terjadi penurunan suhu. Keseimbangan antara penyimpanan dan distribusi. Tangki berfungsi sebagai cadangan buffer, namun kapasitas harus disesuaikan dengan kebutuhan harian agar tidak terjadi stagnasi. Tangki yang terlalu besar bisa membuat air tertahan lama, sementara tangki terlalu kecil beresiko kekurangan saat jam sibuk atau peak hours. Adapun korelasi kualitas dan penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan air dapat membantu menjaga kualitas air dengan mencegah air terpengaruh oleh kontaminan dari luar atau perubahan suhu.
Dengan adanya penyimpanan air, kualitas air dapat diperiksa dan diuji secara berkala untuk memastikan tetap memenuhi standar. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan yang cukup juga memungkinkan untuk melakukan perawatan dan pembersihan sistem air tanpa mengganggu suplai air ke penghuni. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai pemeliharaan pipa. Jadi pemeliharaan pipa itu, pipa yang tidak terawat dengan baik dapat mengalami sejumlah masalah seperti korosi, endapan, kebocoran, dan bahkan patah yang berujung pada gangguan besar dalam sistem. Kerusakan pipa ini tidak hanya mengancam kelancaran distribusi bahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan kerja dan merusak lingkungan. Jadi untuk prakonstruksinya sendiri, jaringan distribusi air harus direncanakan dan diatur sedemikian rupa agar alat plumbing dapat bekerja dengan baik. Salah satu beberapa caranya yaitu tekanan minimum pada setiap saat di titik aliran keluar harus 50 kPa, tekanan pada katup penggelotor langsung sekurang-kurangnya 1 kg per cm kuadrat. Kemudian yang kedua, pipa drainase, pipa air buangan, dan pipa fan yang melalui bahan penyebab korosi harus diberi lapisan anti karat. Yang ketiga, pipa drainase, pipa air buangan, dan pipa fan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tegangan yang timbul akibat pemuaian, penyusutan, penurunan bangunan, dan gempa masih dalam batas aman. Yang keempat, pipa drainase, pipa air buangan, dan pipa fan yang menembus pondasi atau tembok pemikul harus dilindungi dengan selubung atau pelindung sejenis lainnya. Yang kelima, pipa tegak air hujan yang dipasang sepanjang lorong, jalan, atau tempat yang mungkin mendapat perusakan harus diberi perlindungan atau ditanam dalam tembok. Next. Kemudian metode pemeliharaan pipa ada dua. Yang pertama adalah menggunakan pipa pigging. Pipa pigging itu sendiri merupakan sebuah metode pemeliharaan pipa dengan menggunakan alat berbentuk pig, berbentuk selongsong yang dimasukkan ke dalam pipa untuk membersihkan dinding bagian dalamnya. Alat ini bergerak sepanjang pipa, menghilangkan endapan seperti kerak, lumpur, atau sisa material lain yang menumpuk dan dapat menghambat aliran. Selain untuk membersihkan, pigging juga sering digunakan untuk inspeksi pipa menggunakan pig yang dilengkapi sensor canggih guna mendeteksi potensi kerusakan atau kebocoran. Proses ini sangat efektif dalam pemeliharaan pipa berukuran panjang seperti pada pipa gas atau air. Next. Yang kedua, metodenya adalah pipa purging. Pipa purging berfokus pada pengganti atau penghilangan udara atau gas yang tidak diinginkan di dalam pipa dengan menggunakan gas atau cairan tertentu seperti nitrogen. Proses ini dilakukan untuk menciptakan kondisi inert dalam pipa sehingga mencegah reaksi kimia berbahaya seperti oksidasi atau ledakan. Pipa purging umumnya diterapkan sebelum pipa digunakan untuk mengalirkan bahan kimia, gas, atau cairan tertentu sehingga memastikan kualitas dan keamanan aliran. Pipa purging lebih berorientasi pada kondisi atmosfer di dalam pipa dengan menghilangkan udara atau gas yang tidak diinginkan untuk mencegah reaksi berbahaya. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah biaya energi untuk air panas. Jadi asumsi sistemnya seperti yang ada pada tabel. Sistemnya yaitu centralized electric water heater, water heating system atau boiler listrik dengan jumlah parameter 50 kamar, lalu penggunaan air panas kurang lebih 50 liter per orang per hari dengan jumlah penghuni 2 orang per kamar. Sehingga total kebutuhan air panas per hari itu adalah 5.000 liter per hari. Untuk kebutuhan energi untuk memanaskan air dicari dengan rumus MC delta T, di mana M-nya masanya adalah 5.000 liter air atau 5.000 kilo. Lalu untuk kalau jenis air 4,2 kg per kilogram derajat Celcius. Suhu pemanasan air misalnya untuk memanaskan air itu 25 sampai 60 derajat Celcius, jadinya 35 derajat Celcius. Sehingga untuk kebutuhan energinya adalah 204,3 kWh per hari untuk konsumsi listriknya.
yaitu per bulan dikali 30 menghasilkan 6.129,9 kWh. Sehingga tarif listrik komersial untuk golongan B2 untuk hotel yaitu 6.129 kali 1.444,7 per kWh, sehingga per bulannya untuk biaya energi air panas itu adalah 8.855.866,53 rupiah. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Said. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya izin melanjutkan. Adapun biaya berdasarkan kuantitas pemakaian air, lantai, ataupun faktor yang lain. Nah, biasanya biaya penyaluran air bersih di hotel tidak hanya bergantung pada jumlah pemakaian, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat pemakaian air bersih atau utility water yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan keperluan sanitasi. Selain itu, terdapat juga air minum yang biasanya berasal dari air galon, reverse osmosis atau RO, ataupun air kemasan. Nah, biaya operasional ini turut menjadi komponen penting yang mencakup kebutuhan pompa air, pemeliharaan pipa, proses filtrasi, serta penyimpanan air di tangki. Lokasi kamar juga berpengaruh. Eh, Kamar yang terletak di lantai atas memerlukan sistem pompa dengan tekanan lebih tinggi, sehingga menambah beban biaya. Selanjutnya, kualitas dan luas kamar pun turut mempengaruhi konsumsi air. Kamar dengan fasilitas tambahan seperti shower, air panas, bathtub, atau laundry otomatis akan memiliki tingkat pemakaian air yang lebih tinggi. Posisi kamar yang jauh dari pusat distribusi air pun memerlukan sistem distribusi yang lebih kompleks. Dan hal ini berdampak pada biaya operasional secara keseluruhan. Next. Nah, adapun estimasi biaya air berdasarkan jenis kamar. Nah, berdasarkan estimasi umum, pemakaian air di hotel berkisar antara 80.000 hingga 300.000 per kamar per bulan, tergantung pada jenis kamar dan fasilitas yang tersedia. Biaya tambahan bisa berasal dari lantai kamar, kualitas fasilitas, luas ruang, air minum, hingga fasilitas penunjang lainnya. Sehingga sebagai gambaran, kamar standar yang hanya dilengkapi shower, wastafel, memiliki konsumsi air sekitar 4-6 meter kubik per bulannya dengan biaya antara 80.000 hingga 120.000. Kamar deluxe yang memilki tambahan fasilitas seperti air panas dapat mencapai 120.000 hingga 200.000. Sementara itu, kamar tipe suite atau eksekutif dengan fasilitas bathtub, water heater, minibar bisa menghabiskan hingga 15 meter kubik air per bulan dengan biaya mencapai 300.000. Nah, untuk air minum seperti galon atau RO umumnya disediakan sebanyak 2 hingga 5 galon per kamar per bulan dengan kisaran 50.000 hingga 100.000. Nah, penerapan pembebanan biaya ini pun bervariasi tergantung kebijakan dari hotel. Biaya air bisa saja sudah termasuk dalam harga sewa kamar, dibebankan terpisah per lantai, atau dibagi rata dengan pada sistem kos atau residen. Khusus hotel berbintang 3 ke atas, umumnya itu telah memiliki sistem pengolahan air internal seperti water treatment plant (WTP) yang membuat biaya operasional lebih tinggi, namun menghasilkan kualitas air yang lebih baik. Cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Bapak Hudan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah memaparkan materinya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Dan kami dari kelompok 2 mata kuliah proses mengucapkan terima kasih dan saya tutup materi tentang air bersih ini. Maaf,